Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kita kembali mengudara di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Di kesempatan sore hari ini kita akan bersama-sama untuk melihat dari hasil capaian atau progres pengerjaan yang masih terus berlangsung sampai saat ini. Buat teman-teman yang baru bergabung, tentunya saya ucapkan selamat datang ya. Dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga saja kita semua selalu dalam keadaan sehat, dipermudahkan segala urusan ya, dan dilimpahkan segala rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Ya, di kesempatan sore hari ini pada tanggal 17 Oktober 2021 kita kembali untuk melihat dari pengerjaan sirkuit Mandalika yang terus dikebut ya supaya bisa menggelar balapan World Superbike di tahun 2021 ini. Ya, jadi segenap pekerja di sirkuit mulai membangun garasi tim pembalap yang akan berjajar sepanjang pit lane. Instalasi garasi ya disebut pit building, tersebut merupakan perangkat modular yang bisa dipasang dan dicopot tentunya. Pit modular disebut memiliki sistem bongkar pasang yang lebih efisien dan lebih praktis. Nantinya pit building sirkuit Mandalika akan dibangun sebanyak 50 ruangan yang dilengkapi dengan instalasi dan mekanikal dan elektrikal secara komplit. Masing-masing ruangan ya akan memiliki lebar yaitu 5,24 meter dan panjang 18,34 meter, seperti itu. Selain itu, bangunan ini akan memiliki kedua lantai yang dimana bagian bawah untuk pedok dan bagian atas untuk tribun atau tribun VVIP ya, hingga media room nantinya. Ya, sampai sore hari ini untuk pengerjaan di bangunan pit building ya atau padok modular masih terus berlangsung untuk penyelesaiannya. Untuk waktu kurang lebih 1 bulan ya untuk menyelesaikan dari pengerjaan hingga tuntas 100% nantinya. Termasuk race control ya di depan kita ini ya dilengkapi nanti dengan sistem pengaturan waktu, CCTV dan LED yang didatangkan dari luar negeri tentunya. Jadi makin nggak sabar ya untuk melihat bagaimana pemandangan sirkuit Mandalika bila paddock dan tribun sudah terpasang nantinya. Ya, di sini kita tarik ke belakang untuk melihat dari situasi di sore hari ini di tikungan ke-16 menuju ke-17 dan trek lurus. Seperti yang kita perhatikan memang untuk pengerjaan lanjutan masih diperlukan ini untuk penuntasan di bagian rumput area yang berada di sisi sebelah kiri tikungan ke-17 atau di bagian sebelah kanan jalur pit lane ini sendiri. Ya, kita akan maju ke depan untuk melihat situasi di gardu PLN seperti yang kita perhatikan ya di sore hari ini. Ya, ini para pekerja masih melakukan untuk pembersihan karena tadi siang menjelang sore ya terjadi hujan lebat di Pertamina Mandalika International Street Circuit ini. Jadi para pekerja masih melakukan untuk pembersihan di bagian atap untuk gardu PLN yang akan dilanjutkan untuk pengecatan lanjutan di bagian tersebut. Ya, seperti inilah kondisi di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Walaupun diguyur hujan, tetapi saat ini untuk drainase sudah berfungsi dengan normal ya. Walaupun ada tergenang di beberapa bagian, wajar lah karena hujan sangat besar sekali tadi ya. Tapi tidak seperti di tahun lalu ya, atau 6 bulan yang lalu. Apabila hujan maka tergenang air di keseluruhan lintasan maupun di bagian area zona untuk sirkuit ini sendiri. Ya, di sini kita terbang agak rendah sedikit untuk melihat dari pembersihan dilakukan oleh hujan yang turun tadi ya. Terlihat lebih mengkilap ya di sore hari ini kalau kita perhatikan lebih hitam tentunya. Tapi memang untuk jalur track lane warnanya tidak menghitam guys. Yaitu agak keabu-abuan karena ini adalah aspal Stonematic aspal namanya ya. Yang memang sudah sangat luar biasa sekali teruji tentunya. Untuk warnanya tidak seperti di jalan raya atau jalan umum seperti biasa ya. Ini warnanya nanti memang akan menjadi keabu-abuan seperti itu.
Ya, kita sudah berada di tunnel pertama seperti yang kita lihat di sini. Biasanya kalau hujan ya tergenang air di bagian tunnel, tapi kalau kita perhatikan sekarang sudah aman semuanya. Karena seperti yang kita ketahui untuk di bagian box control yang berada di sayap tunnel sudah berfungsi dengan normal. Itu juga untuk genset yang berada di sayap tunnel ya. Otomatis apabila ada air langsung berfungsi atau langsung menyala secara otomatis. Oke, kita lanjut di depan ini dari trek lurus menuju tikungan pertama seperti yang kita perhatikan. Jadi air hujan ini dimanfaatkan oleh para pekerja yang ada di sana untuk melanjutkan dari pembersihan di area trek lintasan maupun di bagian fudge yang memang dianggap di sana ya banyak debu-debu yang menempel supaya terlihat lebih rapi nantinya. Ya, para pekerja terus melakukan untuk aktivitas mereka yaitu membersihkan di bagian curb area maupun di bagian fudge atau trek lintasan, dimanfaatkan air hujan ini ya. Bagus sekali di sore hari ini. Ya, jadi seperti inilah kondisinya, mantap ya, tidak usah kita ambil air di luar ya. Karena air hujan sudah turun tadi siang menjelang sore ini. Dan di sini kita berada di tribun PPIV seperti yang kita perhatikan untuk pengerjaan di sore hari ini menjelang lembur. Masih terus berlanjut di belakang ini. Nah, ini dia modelnya ya. Jadi di belakang ini dibentuk model bundar juga ya, mengikuti dari bentuk yang ada di belakang ini. Nah, ini ya. Jadi ini untuk tempat parkir nantinya atau tempat meeting juga bisa digunakan seperti itu. Nantinya akan ditempatkan sebagai tribun eksklusif untuk para tamu negara. Tentunya Pak Presiden Joko Widodo akan duduk di sini untuk melihat aksi balapan yang sedang berlangsung nantinya. Ya, sampai sore hari ini masih terus dikerjakan untuk pengerjaan lanjutan di beberapa bagian seperti di bagian dalam ini ya. Pengecatan maupun pemolesan terus dilakukan supaya terlihat lebih rapi untuk sisa-sisa dari pengecoran yang dilakukan di bagian atap tribun VVIP yang berada di Bukit Tinggal pertama ini. Oke, kita lanjut kembali penelusuran kita di sore hari ini pasca diguyur hujan untuk Pertamina Mandalika International Street Circuit. Pemandangannya tampak berbeda ya. Untuk trek lintasan di sini terlihat lebih menghitam tentunya, dan meter gravel juga terlihat lebih coklat ya kalau terkena air hujan tersebut. Ya, terpenting juga di bagian drainase yang berada di zona dalam lintasan sirkuit Mandalika maupun di sisi luar ya, sudah tersambung semuanya. Jadi kita tidak khawatir apabila hujan deras turun, maka air langsung mengalir menuju ke drainase inti yang tersambung menuju tikungan ke-13 yang berada di sebelah selatan sana ya. Nah, ini drainase yang berada di zona dalam dari tikungan pertama menuju tikungan kedua sampai 3 dan menuju ke zona tengah ini. Semuanya aman-aman saja untuk airnya langsung mengalir ya menuju ke bagian yang sudah ditentukan. Jadi semakin mantap tentunya walaupun hujan deras nantinya ketika ajang balapan berlangsung tidak masalah untuk trek lintasan karena semuanya sudah safe sekali. Baik untuk drainase horizontal yang berada di sisi kiri trek lintasan maupun berada di sisi kanan, semuanya sudah oke sekali untuk airnya ya. Tidak kita lihat tergenang di bagian trek lintasan terutama. Kalau area run off ya tidak masalah sedikit ya seperti itu. Ya, untuk pengerjaan di Pertamina Mandalika International Street Circuit masih terus dilakukan, yaitu percepatan untuk gravel area juga ya. Yang dibutuhkan untuk material yang dianggap kurang akan didatangkan segera ya untuk dilakukan penghamparan nantinya. Seperti di tikungan ke-4 sebelah kanan tadi kita lihat ya sudah dilakukan pemadatan, tinggal lanjutan untuk penghamparan saja. Tapi kemungkinan masih belum pas untuk material gravel, maka ditunggu dulu ya untuk gravel material tersebut dibawa menuju ke zona lintasan. Ya, di sini di tikungan ke-5 menuju ke-6 seperti yang kita lihat di sini material gravel sudah safe sekali, semuanya sudah dilakukan penghamparan. Tinggal di beberapa bagian belum dirapikan ya supaya terlihat lebih indah nantinya. Ya, untuk informasi juga ya, motor balap yang akan diberlaga di sirkuit Mandalika pada bulan November nanti
Mulai berdatangan ya, motor-motor tersebut akan digunakan untuk balapan kelas junior, Ademitsu atau Asia Talent Cup nantinya. Sebelum menggelar balapan kasta tertinggi tersebut tahun ini, sirkuit Mandalika terlebih dahulu menggelar 2 event balapan motor berstandar internasional. Yang pertama ajang Ademitsu atau Asia Talent Cup pada tanggal 12 sampai 14 November mendatang, dan disambut dengan WSBK atau World Superbike ya, yang akan diadakan pada tanggal 19 sampai 21 November ini tentunya. Jadi untuk motor-motor Asia Talent Cup tersebut ya sudah tiba di Indonesia ternyata ya. Jadi mereka lah yang pertama kali akan menyicipi untuk trek lintasan sirkuit Mandalika. Jadi sudah tidak bersabar ya untuk menunggu aksi-aksi pembalap-pembalap junior yang akan menekan gas sampai pole di sirkuit kebanggaan kita bersama pada tanggal 12 sampai 14 November mendatang tentunya. Mereka itu nggak kalah menarik juga ya, seperti balapan World Superbike maupun MotoGP ya. Ketiga event tersebut dikelola oleh Dorna Sport ya, selaku penyelenggara tentunya. Sebagai informasi, Asia Talent Cup merupakan kompetisi balap motor yang bertujuan mengasah skill ya para pembalap muda dan penjuru benua Asia termasuk Oceania. Ya, jadi itu sekedar informasi tadi ya untuk kesiapan nanti menyambut ajang balapan bergengsi yang kita tunggu-tunggu tentunya. Tentunya Asia Talent Cup terlebih dahulu ya pada tanggal 12 sampai 14 November dan World Superbike yang akan menyusul. Begitu juga untuk seri yang kita tunggu-tunggu yaitu MotoGP di bulan Maret 2022 mendatang. Oke, kita kembali ke trek lintasan dan kita sudah berada di tikungan ke-11 menuju ke-12 seperti yang kita lihat di sini. Pasca hujan yang mengguyur ya. Untuk rumput area tentunya lebih bagus ya, lebih subur nantinya ya, tanpa disiram juga. Jadi dengan hujan ini juga ada berkahnya tentunya ya. Ya, kita sudah berada di tikungan ke-13 menuju ke-14 dan material gravel di sini tinggal dihamparkan ya, karena lokasinya di bagian sebelah kanan yang ada di sini sudah dilakukan pemadatan dan akan tinggal dilanjutkan saja untuk penghamparannya seperti itu. Jadi tikungan ke-13 di sebelah kiri juga kayaknya akan dilanjutkan penanaman rumput area ya, yang masih belum dikerjakan hanya di beberapa bagian tentunya. Ya, jadi seperti inilah kondisi yang ada di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Jadi pengerjaannya secara bersamaan dikerjakan ya. Tidak hanya dilakukan perakitan di bagian pit building atau pedok modular yang berada di sebelah kiri trek lurus, tapi pengerjaan juga dilakukan secara bersamaan seperti yang kita lihat untuk pembersihan di bagian trek lintasan maupun pengerjaan untuk perapian curb yang sudah bersiap untuk dilakukan pengecatan ya. Seperti yang kita dengar informasi juga untuk pengecatan akan segera dilakukan karena mengingat sudah mulai mau turun hujan ya. Jadi lebih cepat lebih baik untuk kita melanjutkan dari pengerjaan yang masih belum dilakukan untuk kejar waktu tentunya. Karena sebentar lagi ini kurang lebih dari 1 bulan waktu kita untuk menyelesaikan dari pengerjaan yang ada untuk kesiapan menyambut ajang balapan yang kita tunggu-tunggu nantinya. Iya, di sini kita sudah kembali ke trek lurus di mana awal penerbangan kita, dan kita sudah lihat bersama-sama tadi ya untuk progres pengerjaan lanjutan yang masih terus berlangsung sampai sore hari ini.
terutama ya pengerjaan lanjutan di bagian tribun VVIP yang berada di Bukit Tinggungan pertama tersebut, dan pengerjaan untuk pembersihan di bagian track lane maupun persiapan untuk lembur yang akan dilakukan di bagian pengerjaan lanjutan atau perakitan di bagian pedok modular yang berada di sisi kiri pit lane ini. Ya, seperti inilah situasinya ya, para pekerja ini sudah mulai mundur karena ini sudah azan maghrib, jadi nanti akan melanjutkan kembali untuk melanjutkan dari perakitan yang akan dilakukan di bagian pit building atau pedok modular yang berada di sini. Nah, ini sudah menyala lampunya ya, bisa kita lihat para pekerja di sana masih terus melakukan pengecekan terlebih dahulu ya, makan dulu ya, setelah itu sholat dan lain-lain, dan akan keluar untuk melanjutkan lembur yang ada di Pertamina Mandalika International Street Circuit ini. Ya, mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita ya. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Apabila di narasi yang saya sampaikan ada yang salah, mohon dimaafkan. Dan apabila kalian menyukai video ini, bisa dibantu channel ini dengan cara like dan subscribe. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.